Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Hafid Muhammad, NIM 530 2019 0107. Di sini saya akan membahas sedikit tentang child free dan sebenarnya child free ini sudah marak sekali di kalangan barat dan juga di Indonesia pun begitu. Kemudian apa itu child free? Child free adalah keputusan seseorang atau pasangan pasutri suami istri yang sudah menikah yang memilih untuk tidak memiliki anak. Artinya dari berbagai faktor mereka setuju atau sepakat tidak ingin memiliki anak. Kemudian mengapa mereka memilih child free? Ada beberapa faktor, diantaranya faktor internal atau faktor keluarga, kesiapan mereka siap atau sepakat untuk tidak memiliki anak, entah itu karena kesenangan ataupun kebahagiaan mereka. Kemudian ada kemapanan atau kesenangan. Nah, itu adalah salah satu faktor internal atau faktor dari keluarga. Selanjutnya faktor eksternal atau sistem. Ada kalanya kondisi sosial ekonomi yang tidak memadai untuk membiayai anak. Artinya dia memilih untuk tidak mempunyai anak. Kemudian faktor lingkungan, ada juga faktor demografis atau overpopulasi. Kemudian dalam Islam, bagaimana pandangan Islam tentang child free? Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kemudian apakah child free hanya sekedar pilihan hidup saja? Kemudian child free menurut pandangan Islam itu adalah ide atau gagasan yang rusak. Kemudian latar belakang munculnya child free itu dari masyarakat barat, Amerika dan lain sebagainya, yang di situ mereka liberal dan menggusung kebebasan berpendapat. Artinya dia tidak sesuai dengan kodrat, artinya bebas untuk berpendapat ataupun untuk memilih child free itu tadi. Kemudian child free dipropagandakan kepada kaum muslim, entah itu kaum muslim barat ataupun bahkan Indonesia, disebarluaskan karena dengan alasan-alasan tertentu sebagai kebahagiaan ataupun kenyamanan hidup untuk tidak memiliki anak, dan juga mengancam eksistensi peradaban manusia, karena kodratnya manusia, fitrahnya manusia itu menikah untuk mempunyai keturunan. Kemudian ada dalil ataupun hadis sunnah memiliki anak dan mendidiknya dengan baik. Artinya Nabi juga sudah menjelaskan, ataupun nabi-nabi sebelumnya semua ketika mereka berdoa pasti ada untuk diberikan zuriyah atau keturunan yang solehah. Artinya ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan menolak child free. Hadisnya berbunyi, Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Kemudian berkata lagi, nikahilah wanita yang
sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak, karena akan berbangga dan dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Nah, itu adalah salah satu hadis. Kemudian ada juga ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mempunyai anak. Anak itu mendatangkan rezeki dengan izin Allah. Artinya banyak anak banyak rezeki, bukan kok malah mengganggu ekonomi keluarga, akan tetapi akan banyak rezekinya. Dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata min imlak nahnu narzuqukum wa iyyakum ila akhirih. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Itu salah satu ayat yang menunjukkan, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Terus bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus menyikapi CDV ini? Dari hemat saya sendiri, yang pertama banyak belajar agar semakin memahami kemuliaan syariat Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu mempunyai keturunan yang solih dan solihah. Yang kedua, memahami bahaya ide CDV dan sistem kapitalisme yang melahirkannya. Nah, kita harus paham betul latar belakang ide CLV itu, kenapa kok bisa muncul. Nah, maka dari itu nanti kita akan bisa memahami. Yang ketiga, melakukan dakwah agar ide CLV tidak meluas dan supaya syariat Islam bisa diterapkan dengan sempurna. Melakukan dakwah ataupun mengajarkan kepada orang lain, mengedukasi dengan cara apapun supaya CLV ini tidak meluas di kalangan Islam ataupun di kalangan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.